Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Stefania Alfrida Teva, kelas A semester 3, tugas yang ketiga mata kuliah Teori Sosiologi Modern, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi dalam bentuk video buku yang ketiga berjudul Handbook of Contemporary European Social Theory, atau yang dalam bahasa Indonesianya dapat kita artikan sebagai buku pegangan kontemporer teori sosial Eropa. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai teori sosial. Pada saat yang sama, teori sosial saat ini mencoba untuk menahan atau mempromosikan penyebaran keahlian mereka, juga semakin disibukkan dengan menelusuri asal-usul dan strukturnya dalam menilai apa yang disebut dengan penulis dasarnya, karya klasiknya, dan status kanoniknya. Meskipun dapat dikatakan bahwa kebutuhan fungsional untuk karya klasik dapat berkembang karena kebutuhan untuk mengintegrasikan bidang wacana teoritis, maka sumber pemikiran sosial tersebut tidak selalu didorong oleh kepentingan pribadi atau kebutuhan akan legitimasi sosial, karena ahli teori tidak serta-merta setuju bahwa penulis telah menjadi bagian paling berpengaruh dan yang bekerja paling penting untuk konsep atau pernyataan mana yang paling banyak dibaca, dihormati secara ritual atau secara rutin. Yang kedua, mengenai pemahaman pertukaran konseptual dan intelektual siklus. Untuk sebagian besar teori sosial Eropa modern, mungkin secara longgar dicirikan sebagai seorang intelektual respon terhadap perselisihan politik di Eropa, terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer yang melibatkan Prancis dan Jerman, kemudian melakukan perjalanan atau berimigrasi ke dunia berbahasa Inggris, akhirnya kembali ke tempat asalnya atau sesekali menemukan rumah dalam konteks non-barat. Secara khusus, pertukaran konseptual dan intelektual siklus dapat diidentifikasi dengan pola dominan dari perubahan budaya dan stabilitas sosial yang membedakan periode-periode utama sejarah Barat modern, sebagaimana mereka dibingkai oleh Revolusi Prancis pada abad ke-18 dan Perang Prancis-Rusia di abad ke-19. Yang berikut mengenai penjelasan Perang Dunia di abad ke-20. Ada juga 3 perang dunia di abad ke-20, yaitu yang pertama, pada tahun 1789 sampai 1871 adalah zaman revolusi. Meskipun teori sosial modern dipahami dalam pengertian individualitas yang diungkapkan oleh Cogito Cartesian, dalam gagasan masyarakat sipil dirumuskan sebagai masalah ketertiban Hobbesian dalam cita-cita akal dan kebebasan yang diartikulasikan dalam definisi pencerahan Kant, ditandai dengan peristiwa politik yang memiliki kepentingan sejarah dunia, yaitu Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Namun dengan demikian, seperti yang dikatakan komentator baru-baru ini, modern teori sosial dipengaruhi oleh pembacaan Jerman atas peristiwa sejarah Prancis, sekarang tidak mengingat pembacaan Prancis tentang peristiwa-peristiwa ini, atau mengerti bagaimana bacaan bahasa Jerman dan Prancis terkait dengan idealisme Jerman yang memiliki revolusi teori Prancis, atau setidaknya sebagai pembacaan Prancis dari acara tersebut. Yang berikut, pada tahun 1872 sampai dengan 1919, yaitu bangkitnya sosial. Setelah penerbangan konseptual dari era revolusi yang terjadi pada tahun 1872 telah ditarik dengan munculnya kekaisaran Jerman setelah Perang Prancis-Rusia dan Republik Ketiga Prancis dari reruntuhan komunisme Paris di bidang teori sosial belum menjadi sistematis secara metodologis
dan dilembagakan secara profesional. Daripada menyusun ulang katekismus positif dari Comte atau memperluas doktrin evolusioner Spencer, Emil Durkheim bertujuan untuk memajukan ilmu empiris tentang moralitas pribadi dan solidaritas sosial. Itu akan membantu dalam mengembangkan semacam agama sipil sekuler dari individualisme bertanggung jawab yang dilindungi oleh negara liberal yang responsif. Berdasarkan pelajaran yang dipelajari dari Rousseau dan Montesquieu dan dari studinya tentang filsuf moral Jerman setelah Kant, ia menolak teori kekerasan kolektif dan imitasi sosial yang diajukan oleh Sorel dan Tarde. Durkheim pada akhirnya mendasarkan gagasannya tentang disiplin dalam apresiasi terhadap sekuler dan sakral secara bersamaan. Dengan melakukan itu, dia menghipotesiskan pergeseran dari pandangan dunia mistis untuk solidaritas organik masyarakat modern, merumuskan ulang konsep tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft dalam prosesnya. Pada abad yang ke-19 dan awal abad 20, wacana tentang bidang sosial muncul mengatasi semacam ranah hibrida yang melibatkan perjuangan dalam masyarakat sipil di satu sisi dan konflik di jantung demokrasi politik di sisi lain. Pada tahun 1920 sampai 1945 adalah akhir dari sejarah. Salah satu pelajaran untuk teori sosial yang muncul di era yang berakhir dengan revolusi Rusia dan Perang Dunia Kedua adalah bahwa konflik di dalam negara tidak terjadi begitu saja secara signifikan, global atau lokal, tetapi juga sangat mempengaruhi mekanisme batin manusia berupa jiwa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyebaran intelektual dan pengaruh budaya gerakan psikoanalitik antara Perang Dunia dapat dipahami sebagai efek upayanya untuk memikirkan kembali akar neurologi dan psikiatri klinis, kecuali dari psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu politik. Dalam hal ini, konsepnya tentang dorongan kematian dan represi tidak hanya dapat diredukasi menjadi dinamika neurobiologis, intrapsikis, atau intrafamiliar, tetapi ditampilkan secara luas dan diartikulasikan dengan proses peradaban perang dan pekerjaan dan dengan struktur sosial otoritas dan ketidaktaatan. Dalam membentuk kembali pikiran dan tubuh, lingkungan, alam, dan dunia sosial, manusia telah mentransformasikan dirinya melalui teknologi menjadi semacam dewa prostetik. Dia cukup mengesankan ketika dia memakai semua organ pendukungnya, tetapi mereka memilikinya tidak menjadi bagian dari dirinya dan masih memberinya banyak masalah pada kesempatan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Freud pada tahun 2002. Pada slide yang ketiga, saya akan membahas mengenai pembahasan beberapa sosiolog Amerika masih menggunakan istilah teori sosiologis. Beberapa sosiolog Amerika masih menggunakan istilah teori sosiologis. Sosiologi di Amerika Serikat lebih profesional, dan karena itu lebih disibukkan dengan menjaga perbatasan disiplin tetangga. Bagi kebanyakan orang Eropa, istilah teori sosiologis telah menjadi anakronisme, peninggalan dari zaman dahulu ketika batas-batasan telah jelas dan gerakan militansi perbatasan dilarang. Mengapa teori sosial? Mengingat pentingnya teori sosial saat ini, orang akan mengharapkan kejelasan tentang peran tepatnya ilmu sosial. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ada ketidakpastian yang tumbuh untuk apa teori sosial dapat atau harus mencapai, terutama dalam hubungannya dengan berbagai sosial ilmu yang seharusnya dilayani. Ironisnya, ada lebih banyak konsensus tentang masalah ini selama periode sebelum keunggulan teori sosial. Masalah teori sosial hari ini
Masalah teori sosial hari ini adalah bahwa pandangan sebelumnya tentang hubungan antara teori dan penelitian telah terbukti bersalah. Dua pandangan khususnya tersebar luas hingga dua dekade lalu, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi. Pandangan pertama memahami teori dalam deduktif nomologis, istilahnya sebagai salah satu set hukum dan kondisi awal di mana hipotesis empiris dapat diturunkan. Slide yang keempat yaitu perbedaan deduktif dan nomologi. Pandangan abad awal deduktif nomologi. Dalam pandangan ini memahami teori-teori ilmiah sebagai penjelasan untuk berusaha keras, memperhitungkan dan memprediksi fenomena empiris. Penelitian empiris adalah perangkat pengujian seperti keputusan yudisial, informasi bertanya kepada komunitas akademis tentang seberapa valid teori tersebut telah terbukti. Mereka akan berargumen bahwa teori adalah ilmu pengetahuan signifikan jika sesuai dengan model deduktif ini dan jika memungkinkan untuk menyimpulkan hipotesis yang dapat diuji dari teori. Dalam tradisi ini, sebuah konsensus telah berkembang bahwa tes stabilitas turun menjadi kepalsuan. Hipotesis bersifat ilmiah jika dirumuskan sedemikian rupa bisa menjadi ditolak. Pernyataan ini dikemukakan oleh Popper pada tahun 1959. Yang kedua, di bagian akhir abad ke-20 pandangan deduktif nomologis. Pada bagian akhir abad ke-20, pandangan deduktif nomologis muncul pengawasan intens dan berangsur-angsur digantikan oleh model representasional. Menurut model representasional, teori menyediakan blok bangunan ontologis untuk empiris penelitian. Para ahli teori mencari fondasi yang tidak berubah dari teori yang merangkul semua kerangka atau ilmu sosial. Mereka bertindak dengan ketepatan ahli matematika atau ahli logika. Mereka mendefinisikan arti yang tepat dari konsep sentral, misalnya struktur sosial, budaya agensi, dan menguraikan hubungan yang tepat di antara mereka. Misalnya, dualitas Gideon struktur, model transformasional, tindakan sosial Bhaskar, atau morfogenik Archer mendekati semua upaya untuk membuat konsep hubungan yang tepat antara masyarakat dan agen. Yang berikut adalah penjelasan penelitian yang dianggap sebagai pemetaan perangkat. Penelitian kemudian dipahami sebagai pemetaan perangkat, menangkap berbagai dimensi kehidupan sosial, karena pada realisnya model representasi mengasumsikan bahwa penelitian ilmiah adalah sebuah penelitian pewahyuan mengungkap mekanisme atau kekuatan yang sampai sekarang tersembunyi. Yang berikut adalah definisi dari penelitian. Penelitian adalah bagian yang sangat sukses jika berhasil memberikan penjelasan yang komprehensif tentang ilmu sosial dengan menjelaskan fenomena makro dan mikro, serta menunjukkan hubungan di antara keduanya. Penelitian sosial tidak pernah dapat membantu untuk menetapkan sanggahan teori, tetapi dapat menunjukkan tingkat penerapan pada kasus empiris, dan teori mendapatkan kepercayaan jika dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai macam fenomena sosial. Yang berikut adalah gagasan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam berbagai macam ilmu. Gagasan tentang metode ilmiah dapat diterapkan dalam berbagai macam ilmu pengetahuan alam yang tampak fiktif. Bahkan dalam satu disiplin, sejarah ilmu pengetahuan telah mengajarkan kita bahwa strategi menang bisa tiba-tiba menjadi kalah, dan sebaliknya, yaitu dengan datangnya paradigma baru atau aturan metodologis dapat diubah secara substansional. Yang berikut adalah penjelasan ilmu politik yang diwarisi dari filsafat politik. Ilmu-ilmu sosial yang diwarisi dari filsafat politik merupakan
pertanyaan yang paling mendasar. Pengamatan adalah titik awal bagi Luc Boltanski dan Laurent Teffont dalam pembenaran yang menunjukkan bahwa pendekatan teoritis paling jelas dalam ilmu sosial seperti holisme ontologis di banyak sosiologi dan individualisme dalam ekonomi harus dibaca sebagai lawan dari metafisika sosial yang tidak mampu memahami atasan prinsip yang mereka bagikan. Yang berikut adalah langkah-langkah dalam perkembangan konseptual. Langkah dalam perkembangan konseptual adalah bentuk baru yang memisahkan sosial dari politik. Dari akhir abad ke-18 dan seterusnya, masyarakat sekarang dilihat sebagai fenomena yang berbeda dari pemerintahan, meskipun tetap diartikulasikan dengan pemerintah. Itu ide tentang masyarakat sebagai realitas generis antara pemerintah dan individu atau rumah tangga terus menyarankan sejalan dengan inovasi konseptual sebelumnya bahwa memang ada ikatan sosial antara manusia yang berbeda dengan ikatan politiknya. Sosiologi digunakan untuk menyelesaikan masalah politik. Jadi sosiologi digunakan untuk menyelesaikan masalah politik. Masalah itu telah menjadi keras seperti yang akan saya bahas nanti dalam kondisi kebebasan individu. Jenis pemikiran ini melanjutkan cengkrama pada cara untuk mengkonseptualisasikan politik. Ide tentang substrat sosial yang selalu mendasari setiap pemerintahan yang layak, misalnya digunakan untuk menganalisis hubungan antara negara bangsa demokratis Eropa dan pemerintahan Eropa yang muncul. Misalnya OV pada tahun 1998. Yang berikut usulan teori sosial untuk menjelaskan kemungkinan probabilitas. Teori sosial diusulkan untuk menjelaskan kemungkinan dan probabilitas tindakan urutan dalam ruang politik yang terbuka lebar pada saat itu secara eksklusif kehendak bebas anggotanya yang harus menentukan pemerintahannya. Filosofi dari politik sudah lama tahu apa yang dipertaruhkan, dan dari pemikiran politik Yunani sampai humanisme Renaissance telah berusaha memberikan alasan dan sarana bagi keduanya untuk menerima keterbukaan politik dan membatasi dampaknya. Yang berikut yang pada slide terakhir bagian kedua, alasan dibalik pandangan yang biasanya dimulai berdasarkan refleksi atas pernyataan Kant. Alasan dibalik pandangan ini biasanya dimulai dengan beberapa refleksi atas pernyataan Kant bahwa para teolog dari persuasi postmodernis seperti pernyataan Kant dan pengaruhnya pada tokoh-tokoh pendiri klasik atau penyamaran suatu bentuk imperialisme rasionalistik atas keyakinan religius, demarkasi batas ruang di mana iman dimungkinkan menyeratkan undang-undang sebelumnya atas sesuatu yang masuk sebagai esensi menolak atau memberontak terhadap semua undang-undang tersebut. Milbank secara khusus melangkah lebih jauh dengan klaim bahwa epistemologi neo-Kant dalam ilmu sosial melangkah begitu jauh di luar domain yang semestinya, bahwa sosiologi itu sendiri seringkali menjadi suatu bentuk teologi tanpa disadari. Demikian hasil review saya pada buku yang ketiga. Sekian dan terima kasih.